laju reaksi mempunyai pengertian yaitu bertambahnya konsentrasi dari produk persatuan waktu dan berkurangnya konsentrasi dari reaktan persatuan waktu. Misalnya terhadap reaksi A2 tambah 3B2 menjadi 2AB3. Karena senyawa A2 merupakan reaktan sehingga terjadi pengurangan konsentrasi dan sama juga dengan senyawa B2, sedangkan senyawa AB3 terjadi pertambahan konsentrasi karena merupakan produk. Terdapat juga persamaan laju reaksi yang digunakan untuk menentukan laju reaksi, yaitu V sama dengan K konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y, yang dimana X merupakan order laju reaksi terhadap senyawa A dan Y merupakan order laju reaksi terhadap senyawa B. Selanjutnya, teori laju reaksi. Terdapat dua teori mengenai laju reaksi. Yang pertama yaitu teori tumbukan. Tumbukan akan terjadi bila ada tumbukan antar partikel. Jika semakin banyak tumbuhan maka reaksi akan semakin cepat. Tetapi tidak semua tumbuhan bisa terjadi reaksi. Untuk melakukan sebuah tumbukan diperlukan energi aktivitas untuk melakukan tumbuhan, dan untuk melakukan tumbukan posisi partikel harus tepat. Yang kedua yaitu teori kompleks. Teraktifkan yaitu energi hasil tumbukan yang harus dipunyai partikel yang disebut energi aktivitas. Jika energi aktivitas makin rendah, maka makin cepat reaksi berlangsung. Faktor. Dalam laju reaksi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya laju reaksi, yaitu konsentrasi. Jika konsentrasi ditambah, maka jumlah partikel akan meningkat juga sehingga tumbukan yang terjadi akan semakin banyak dan laju reaksi akan semakin meningkat. Faktor ini berlaku untuk bereaksi dalam bentuk larutan dan gas saja. Yang kedua adalah luas permukaan. Jika luas permukaan makin lebar, maka makin banyak jumlah tumbukan yang terjadi, sehingga laju reaksi akan menjadi semakin cepat. Makin luas bidang sentuh berarti makin halus dan kecil ukuran partikelnya. Yang ketiga ada suhu. Jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik daripada partikel akan meningkat dan bergerak lebih cepat, sehingga akan terjadi tumbukan. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius suhu, maka laju reaksi akan 2 kali lebih cepat. Yang terakhir ada katalis. Mempercepat laku reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Katalis dianggap tidak ikut bereaksi karena pada akhir reaksi sama dengan awal reaksi. Oke, sekarang kita akan membahas soal agar mengetahui lebih dalam tentang laju reaksi. Soal yang pertama, data eksperimen untuk reaksi 2A ditambah B2 menjadi 2AB disajikan dalam tabel berikut. Yang ditanya yaitu harga X adalah. Nah, pertama-tama kita harus mencari order reaksi terhadap A atau yang namanya X, dan order reaksi terhadap B atau namanya Y. Untuk mencari order X, kita buat konsentrasi B tetap. Nah, dari yang diketahui, konsentrasi B yang tetap ada di percobaan 1, 4, dan 5. Namun di percobaan keempat, laju reaksinya masih belum diketahui. Jadi kita pilih percobaan 1 dan 5. Nah, di sini kita bisa lihat konsentrasi A di percobaan 5 sebesar 0,6 molar. Sedangkan konsentrasi A di percobaan 1 sebesar 0,2 molar. Sehingga konsentrasi A di percobaan 5 sama dengan 3 kali konsentrasi A di percobaan 1. Kemudian di sini laju reaksi di percobaan 5 sebesar 54 molar per detik. Sedangkan laju reaksi di percobaan 1 sebesar 6 molar per detik. Sehingga R5 sama dengan 9 kali R1. Nah, jadi kita dapat order X-nya yaitu 2. Kemudian kita mencari order Y. Jadi kita buat konsentrasi A tetap. Dari yang diketahui, konsentrasi A yang tetap ada di percobaan 1, 2, dan 3. Kita terserah mau pilih antara percobaan 1, 2, 2 dan 3, atau 1 dan 3. Di sini kita pilih percobaan 1 dan 2. Nah, ini konsentrasi B di percobaan 2 sebesar 0,4 molar.
Sedangkan konsentrasi B di percobaan 1 sebesar 0,2 molar. Sehingga konsentrasi B di percobaan 2 sama dengan 2 kali konsentrasi B di percobaan 1. Kemudian, di sini laju reaksi di percobaan 2 sebesar 12 molar per detik. Sedangkan laju reaksi di percobaan 1 sebesar 6 molar per detik. Sehingga R2 sama dengan 2 kali R1. Nah, jadi kita dapat orde Y-nya yaitu 1. Selanjutnya, kita mencari tetapan laju atau K dari salah satu percobaan yang sudah lengkap. Di sini kita menggunakan percobaan 1. Nah, untuk mencari K, kita menggunakan rumus persamaan laju reaksi. Di sini kita sudah dapat persamaan laju reaksinya, yaitu R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Jadi 6 sama dengan K dikali 0,2 pangkat 2 dikali 0,2. K sama dengan 750 per molar pangkat 2 dikali detik. Nah, jadi sekarang kita bisa mencari harga X yang ada di percobaan 4 dengan menggunakan rumus persamaan laju reaksi juga. Yaitu R4 sama dengan K dikali konsentrasi A di percobaan 4 pangkat 2 dikali konsentrasi B di percobaan 4. Jadi X sama dengan 750 dikali 0,4 pangkat 2 dikali 0,2. Jadi, X-nya yaitu 24 molar per detik. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam ruang 5 liter dipanaskan gas N2O4 sebanyak 0,8 mol sampai suhu tertentu hingga terurai menjadi NO2. Jika setelah 4 detik dalam ruang tersebut terdapat 0,6 mol gas NO2, berapakah laju rata-rata peruraian gas N2O4? Nah, jadi di sini yang diketahui yaitu volume sebesar 5 liter. Kemudian delta T 4 detik. Dan di sini juga diketahui mol mula-mula pada senyawa N2O4 yaitu sebesar 0,8 mol. Dan mol sisa pada senyawa NO2 sebesar 0,6 mol. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu menuliskan persamaan reaksinya dan disetarakan. Nah, di sini persamaan reaksi yang sudah disetarakan yaitu N2O4 menjadi 2NO2. Dari mol yang diketahui, kita dapat mencari mol pada N2O4 saat bereaksi di sini. Caranya yaitu dengan membagi koefisiennya, kemudian dikalikan dengan mol pada senyawa NO2 saat bereaksi. Seperti ini. 1/2 dikali 0,6. Maka hasilnya akan dapat 0,3 mol. Nah, 1 di sini ini adalah koefisien dari N2O4. Sedangkan 2 adalah koefisien dari NO2. Nah, yang terakhir kita mencari laju rata-rata peruraian gas N2O4 dengan rumus Rn2O4 sama dengan negatif delta konsentrasi N2O4 dibagi delta T. Nah, untuk tanda negatif di sini, itu tidak termasuk nilai laju reaksinya. Tapi, tanda negatif di sini hanya sebagai tanda bahwa berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu. Jadi, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Kemudian, di sini untuk mengetahui konsentrasi N2O4, kita harus membagi mol N2O4 saat bereaksi yang ini dengan volume. Jadi 0,3/5 dibagi 4. Hasilnya adalah 0,015 molar per detik. Jadi laju rata-rata peruraian gas N2O4 yaitu 0,015 molar per detik. Demikian materi laju reaksi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih.